Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, akhirnya One Piece sudah mencapai chapter 1000. Sebuah misteri besar terungkap di chapter ini, yaitu mengenai impian Luffy dan Roger. Kemudian ada juga clue tentang wujud harta One Piece. Oke, tampaknya chapter ini akan sangat menarik. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai review One Piece chapter 1000. Judul chapter ini adalah Luffy si topi jerami. Tampaknya Bang Oda membuat chapter 1000 ini menjadi sebuah chapter yang istimewa untuk Luffy. Oke, kita masuk ke cerita. Di bagian awal Luffy sudah sampai di lantai 5 seorang diri, karena Jinbe harus menahan Usu di lantai 4, sedangkan Sanji harus bermain dengan Black Maria di lantai 3. Luffy pun cukup terkejut ketika melihat para kruco Kaido yang ada di lantai 5 sudah terkapar. Ternyata yang menghajar anak buah Kaido itu adalah para suku Ming, yaitu para masketer, Sicilian, dan rekan-rekannya. Tapi di sini ada dua sosok Ming bertubuh besar yang bagian kepalanya tertutup teks dialog. Kayaknya sih mereka ini para anggota Guardian. Kemudian Luffy langsung tancap gas meninggalkan para Ming itu. Nah, di sini ada hal baru yang dapat kita ketahui, bahwa perubahan sulang suku Ming bisa dibatalkan atau tak perlu dipakai sampai stamina mereka habis. Hal itu terlihat dari aksi Sicilian dan rekan-rekannya. Sepertinya ketika Inuarashi menyuruh mereka turun, para masketer itu kembali ke wujud semula sebelum stamina mereka habis. Dan akhirnya mereka membereskan para kruco Kaido dengan kekuatan mereka yang tersisa. Oke, lanjut. Di scene berikutnya ada Marco yang terlihat keren ketika melawan dua komandan bencana Kaido, yaitu King dan Queen. Serangan Queen benar-benar tak bisa melukai Marco. Kemudian Marco malah mengunci leher King dan Queen menggunakan sayapnya. Lalu dia melemparkan Zoro ke atap Onigashima. Di sini perbedaan kekuatan Mythical Zoan dengan Zoan biasa terlihat jelas. Walaupun bertipe Zoan purba yang memiliki kekuatan besar, King dan Queen terlihat kesulitan ketika melawan pengguna Mythical Zoan seperti Marco. Mungkin setelah ini Marco akan melayani keduanya untuk bertarung, dan semoga saja pertarungannya enggak di skip. Selanjutnya kita beralih ke adegan Yamato dan Momonosuke. Di sini Yamato berniat untuk mengembalikan buku catatan Oden kepada Momonosuke. Dia pun bercerita bahwa dalam buku catatan itu berisi kisah petualangan Oden. Yamato pun tahu jika Momonosuke dibuat dan dilahirkan di kapal Shirohige. Kemudian Oden berpindah ke kapal Roger. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik dari Yamato, yaitu ada seseorang yang melindungi buku catatan Oden di dalam istana yang terbakar. Lalu pertanyaannya, siapa orang itu? Dugaan kami sih orang itu adalah Kozuki Toki. Jadi setelah Momonosuke pergi ke masa depan dan Hiyori dibawa oleh Kawamatsu, mungkin Toki berusaha untuk mengamankan buku catatan Oden. Dan ketika itu dia bertemu dengan Yamato. Dan akhirnya Toki menitipkan buku itu agar kelak Yamato bisa memberikannya kepada Momonosuke 20 tahun kemudian. Lalu di dalam buku catatan Oden itu juga menuliskan bahwa 20 tahun kemudian akan muncul sekelompok bajak laut muda yang kuat. Merekalah yang akan memimpin generasi baru, dan jika Oden mati di sini, maka orang-orang itulah yang akan mengalahkan Kaido kelak. Kemudian scene berikutnya ada lanjutan adegan flashback antara Yamato dan Ace. Di sini Ace keceplosan menceritakan mimpi Luffy yang konyol, sehingga dia jadi salah tingkah di hadapan Yamato. Ace berharap Yamato tak menertawakan mimpi adik kecilnya itu. Namun respon Yamato di luar dugaan. Tubuh Yamato bergetar ketika mendengar cerita Ace yang ternyata sama dengan apa yang tertulis di buku catatan Oden Kozuki. Yamato pun mengatakan bahwa mimpi adik kecilnya Ace itu sama dengan perkataan seorang tokoh besar di masa lalu. Ace pun jadi bersemangat dan mengatakan ingin minum bersama orang itu dan juga Luffy. Menurut Yamato, tokoh besar itu pasti akan akrab dengan Luffy karena memiliki mimpi yang sama. Tapi Ace jadi kecewa ketika tahu bahwa tokoh besar itu sudah mati. Selanjutnya sebelum Ace pergi dari Onigashima, Yamato memberikan sebuah fever card.
Itu adalah Fever Card-nya Ace yang baru dibuatkan oleh Yamato. Akhirnya dengan Fever Card itulah Yamato tahu bahwa Ace sudah tiada. Dia pun menyadari bahwa Ace bukanlah salah satu dari generasi baru yang akan memimpin dunia ini. Lalu fakta yang muncul telah mengerucut kepada Luffy yang merupakan adik dari Ace. Dia sedang membangun namanya sebagai seorang bajak laut, dan impian yang dia katakan juga sama dengan yang dikatakan sang raja bajak laut. Iya, sampai di sini ada hal menarik yang ingin kami bahas mengenai ramalan Oden Kozuki itu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Oden adalah seorang peramal seperti Madame Shirley misalnya? Tentu jawabannya adalah bukan. Oden adalah seorang samurai. Tapi mengapa Oden bisa memberikan ramalan yang terlihat akurat seperti itu? Nah, menurut kami di sini ada sebuah kesimpulan kecil mengenai wujud One Piece yang ada di Laugh Tale, yaitu bahwa benda tersebut berisi cerita-cerita di masa depan. Jadi apakah One Piece adalah sebuah poneglyph atau sebuah buku kuno yang dapat menjadi media menuliskan sebuah cerita atau ramalan? Iya, hal itu mungkin aja benar, tapi rasanya hal itu hanya menunjukkan sebagian kecil dari wujud One Piece secara keseluruhan. Oke, kita kembali ke cerita. Setelah flashback, scene berganti ke tempat Luffy yang sudah mendobrak pintu ke atap Onigashima. Dan Luffy adalah orang kelima yang berhasil sampai di sana. Ada 4 orang lainnya yang sudah sampai lebih dahulu. Mereka adalah Kid, Killer, Law, dan Zoro. Kelima bajak laut generasi baru itu pun berhadapan dengan 2 Yonko monster. Kemudian pandangan Luffy tertuju pada sesuatu yang berada di belakang Kaido dan Big Mom. Dia pun berjalan perlahan dengan percaya diri melewati kedua Yonko itu. Bahkan Luffy tak menghiraukan perkataan Kaido dan Big Mom sama sekali yang terdengar meremehkan dirinya. Ternyata Luffy sedang menghampiri Kinemon dan para samurai Akazaya. Luffy meminta maaf karena mereka harus menunggu terlalu lama hingga jadi seperti ini. Kinemon pun menangis. Rasa penyesalan dan kesedihan yang mendalam terlihat jelas ketika dia dan rekan-rekannya sudah gagal untuk memenuhi keinginan Tuan Oden. Bahkan Kinemon pun merasa malu jika harus bertemu Oden di alam baka. Akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah mempercayakan semuanya kepada Luffy, dan Luffy pun menyanggupinya. Kemudian Luffy meminta Law untuk memindahkan para samurai Akazaya ke tempat yang aman. Sementara itu, Kaido yang sudah mulai marah karena merasa diacuhkan sudah siap menghantamkan gada raksasanya ke arah Luffy. Namun dengan secepat kilat Luffy menghindari serangan itu. Ya, tentu saja dengan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi, serangan dari belakang sama sekali tak berarti. Lalu kemudian Luffy bersiap untuk menggunakan Gear 3. Nah, pada saat itu Luffy membayangkan pengorbanan orang-orang dan juga semua perjuangan yang sudah terjadi untuk pertempuran ini. Mulai dari kehancuran rumah suku Ming, nasib kakek Hyogoro, tekad dan perjuangan Momonosuke, hingga Yasuie yang harus berkorban nyawa. Bersama dengan semua ingatan itu, sebuah jurus baru dilancarkan oleh Luffy. Jurus itu bernama Gomu Gomu no Red Rocks. Bentuknya sama seperti Red Hawk, tapi dilancarkan menggunakan Gear 3. Hasilnya pun luar biasa. Kaido tersungkur setelah menerima pukulan itu. Tampaknya jurus baru Luffy itu sudah menggunakan Bushosoku Haki tingkat tinggi. Big Mom pun tak percaya melihat Kaido bisa tersungkur oleh pukulan bocah itu. Sementara Kaido terlihat semakin marah setelah mencoba kembali bangkit. Kemudian di akhir chapter, Luffy kembali menegaskan bahwa dia akan mengalahkan Kaido dan Big Mom dan akan menjadi Raja Bajak Laut. Iya, ending yang mantap untuk chapter 1000 ini, dimana Kaido yang sebelumnya bisa bertahan dari pukulan Gear 4 kini jadi terhempas hanya dengan pukulan dari Gear 3. Wah, tampaknya perubahan Gear 4 Luffy yang sudah ditambah dengan Bushosoku Haki tingkat tinggi akan merepotkan Kaido dan Big Mom dalam pertempuran ini. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!